Mbah Abdul Fadl Senori. Kitab Ahlal Musamarah menika menjelaskan tentang Hikayatul Awliyatul Asyra. Hikayah atau cerita wali yang jumlahnya 10. Belum gak 10, boten sok. Menurut Mbah Fadl ini ada 10. Yang masyhur adalah ada 9. Tapi versinya Mbah Fadl ada 10. Yang ke-10 adalah Raden Fatah. Makanya dikatakan, dinamakan di dalam kitab Ahlal Musamarah ini menceritakan Auliyail Asyra. Jadi akhla ini apa ya? Luwih manis-manisnya Musamarah niki ya jagongan malam, obrolan malam. Buat manis-manisnya obrolan malam, sehingga dari hasil obrolan itulah kemudian ditaklif, dikumpulkan oleh Mbah Habib Fadl menjadi kitab Ahlal Musamarah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun ingkang sedaya kawula hormati, ngapunten kula nyuwun sewu wonten Pak Haji Taufik, Pak Sedaya Takmir Masjid, Pak Yai Sunarji, Pak Yai Ismail, sedaya Ketua PAC, MTS, RA, Ansor Rengel. Saya kula mau ngaji Badali Gus Oni yang seharusnya dibuka kemarin oleh Gus Oni, yang saat ini beliau sedang menjalankan ibadah umroh. Mungkin mulai Gus Oni kita umroh Member Jumateng kita sedaya, mungkin kita sedaya saged amin datang Mekah Madinah nglampahi ibadah umroh lan haji. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita wiwiti ngaos. Kalau pengenane dugi halaman 6. Kalau ditunjukake Mas Faris halaman 6 alinea kedua. Wali Brawijaya. Ini ada kaitannya cerita-cerita Wali Songo atau wali-wali di Indonesia ini, ada kaitannya dengan Raja Brawijaya. Kalau ditilik dari kitab yang sebelumnya atau bahasa yang sebelumnya, ini adalah pusat pemerintahan terakhir dari Majapahit. Berarti Wali Songo itu adanya lebih dulu dari Majapahit, dan dimulainya adalah dari nasab Brawijaya ke-5 atau ke-6. Jadi Brawijaya itu di Indonesia, belum ada Indonesia dulu, berpuasa di tanah Nusantara ini sekitar ya antara setengah abad, 450 sampai 500 tahun. Ke-5, satu raja itu berusia kalau tidak salah 60 sampai 90. Nah ini raja sampai 5 sampai 6. Berarti coba dihitung raja kekuasaan Majapahit itu sekitar segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Brawijaya lan iku tetep kedue raja Brawijaya. Waladun utawi anak akhir kang oneh min zaujatihi saking bojo wadone raja Brawijaya. Aladika dia kang utai aladi iku ibnatu Seksadana, putri Seksadana. Yang saya baca ini sudah menginjak istrinya Brawijaya yang kedua yang diceritakan di sini. Yang cerita yang pertama kemarin ini adalah istrinya adalah Marta Ningrum. Marta Ningrum, putri Raja Campa. Campa itu daerah Vietnam kalau nggak salah gitu. Vietnam Utara gitu. Itu sih, itu saya sing apa nih? Vietnam Utara.
Jadi Brawijaya mantune kerajaan Campak. Nah ini diceritakan Brawijaya mempunyai anak dari istri yaitu yang bernama Putri Seksadana, baru 2. Piro nanti hitungnya, bojone raja itu ono piro? Nek raja pantes wae bojone ta. Awal nek sahabat-sahabat Ansor ini yo nek iso ya ndangkan ono sing urung bereng. Oh. Oke. Sebelah kula iki nggih sampe sentok nek critakno raja bojone akeh ya urung. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ono sepak sonen sini kula tak jadi sukan senior kula niku. Kula sing ngomong kula niku aku sing ngaji kok aku. Sajane nggih beliau niki. Padahal salah macane sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu kang utawi arane atau jenenge walan anake mau sinten Raja Brawijaya iku Arya Damar aran Arya Damar. Jadi anake Raja Brawijaya yang dari istrinya yang bernama Putri Seksadana ini yang bernama Arya Damar. Bahwa laulan kuwasaake sapa Raja Brawijaya ing Arya Damar Imarota Palembang ing daerah Palembang wa malan daerah kaulahu kang ana kiwa tengene Palembang. Jadi anake Raja Brawijaya dari istri Seksadana Putri Seksadana yang bernama Arya Damar diberi kekuasaan oleh Raja Brawijaya di daerah Palembang. Ini belum terbentuk Indonesia. Brawijaya atau Majapahit sudah menguasai beberapa pulau di wilayah Nusantara. Begitu hebatnya kerajaan zaman itu. Ono teknologi cek roro-roro naik cara paling cepet cek naik kuda. Itu bisa menguasai sampai Pajajaran juga kalau salah. Sampai Pajajaran ini sampai Palembang. Bahkan diceritakan nanti sampai Kamboja. Itu Kamboja juga wilayahnya Majapahit. Nanti di dalamnya ada kisah-kisahnya sampai misalnya kekuasaannya Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lagi utawi kedua Raja Brawijaya waladani utawi anak loro akoroni kang manekarone min zaujati saking bojo wadone Brawijaya Raja Brawijaya. Alati kang utawi zaujah iku min Ponorogo saking Ponorogo. Ono Timo Seksadana kedua. Iki ana mana sing Ponorogo berarti tahu. Anake Raja Brawijaya ada lagi 2 lagi dari istri yang dari daerah Ponorogo. Namanya siapa? Wa huma utawi karone waladane akoroni iku Bathara Katong aran Bathara Katong. Wa Ki Jaran Penulis lan aran Ki Jaran Penulis. Jadi 2 anaknya ini yang pertama Bathara Katong dan yang kedua adalah Jaran Penulis. Ema Bathara Katong anapun utawi Raden Bathara Katong. Raden menawa iki anake raja ya Raden. Patawang menguasai sapa Bathara Katong Imarata Ponorogo ing daerah Ponorogo. Sing Bathara Katong menguasai daerah Ponorogo. Makanya nek masuk wilayah Ponorogo mesti ono welcome to Bathara Katong country. Dalam bahasa Jawa, tulisan Jawa seperti itu. Wa imaki jaran penulis mana namun utawi iki jaran penulis iku tawalan walas muasai sapa jaran penulis Imarata Sumenep ing daerah Sumenep wa Sampang lan daerah Sampang min jazirati Madura saking jazirah Madura. Ono jazirah ono imarah lebih luas mana? Imarah jazirah. Jadi dikatakan imarah dulu, imarah itu lebih kecil, kemudian jazirah itu lebih luas. Cara mana nih biasanya negoro, tapi nih
Imarah ini hanya kekuasaan kecil, kabupaten gitu, kabupaten. Kalau Jazirah ini satu hukum apa namanya provinsi atau negara, karena ini biasanya negara. Ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tazawaja. Itu terus sakit ceritane apa? Brawijaya. Tsumma tazawaja mengenuli Rabi bojo sapa Brawijaya, raja Brawijaya, imrohatan ing wong wadon. Akhir kameh min banati mulukis sini. Nyatane saking salah sijine pira-pira anak wadone pira-pira raja Cina. Raja Cina. Jadi raja ngono ku anak akeh yang dinikah raja Brawijaya adalah salah satunya. Wa kana lan ana sapa imro'ah. Keadaan imro'ahnya seperti apa yang dirabinya di nikah raja Brawijaya itu seperti apa? Wong wedok mau. Wa kana lan ana sapa imro'ah iku zatu jamalin wadon kang anduweni rupa ayu. Oh, raja nikah ayu mau sing dinikah ya kudu milih. Nah ini kan raja PAC, itu ya kudu iso milih ya. Kuasa. Ini raja dan iya raja. Karena punya kekuasaan. Kekuasaan yang cereng. Jadi kau nek milih ya kudu duwe kategori kaya ngene, ya jamane bani. Bahkan ana sapa imro'ah iku dadi jamalin wadon kang anduweni rupa ayu bari entur kang edi. Edi itu wis ayu barek nek cara semuluh barek itu ya semuluh ya menawan edi itu menawan. Cara pati masih bahasa barek itu ganteng, ayu. Nah itu masih terlaku di bahasa Jawa Tengah. Nggih Kang Senten niku pati nggih. Mesti barik nggih. Ya barik masih terlaku daerah sana. Nek ngarani bocah ganteng ayu yo barik. Ini dari bahasa barik itu Kang Edi. Wa balan demen sapa raja Brawijaya ing imro'ah tuban lawan demen syadidan kapan. Ya mesti seneng tenanan, ayu menawan. Wong pikir kowe mesti cara itu seneng. Itu jelas. Raja ya seneng. Falamma amalan mongko ndel nalika ndel semangsane hamil. Min saking raja Brawijaya biwalad lawan anak wa qurbalan banak au anku di utawa itu den lahirake apa hamluha kandungane imro'ah sama ketika istri yang cantik ini, istrinya Brawijaya ini yang cantik ini hamil dan hendak menjelang melahirkan, wis meh lahiran amara mongko perintah sapa raja Brawijaya amara mongko perintah sapa Brawijaya raja Brawijaya ibnahu ing anak lanange Brawijaya Arya Damar rupane aran Arya Damar ayah lah yen nggawa sapa man Arya Damar ing imro'ah ila Palembang maring tanah Palembang. Muktian halin taat sapa Arya Damar lahu maring raja Brawijaya. Iya ya ing awak dhewe imro'ah. Bareng mendekati lahir, setelah hamil dinikah raja Brawijaya, dinikah kemudian hamil dan mendekati kelahirannya, maka putranya Brawijaya yang bernama Arya Damar tadi diperintah oleh raja Brawijaya untuk membawa istrinya Brawijaya ini ke tanah Palembang. Jenenge anak yang mutian taat, diperintah bapaknya raja bisa ya taat. Bahwa saulan wasiat sapa raja Brawijaya ing Arya Damar
Bi'alla ya masa ingklanya to orang gepok sapa Arya Daman ing imro'ah kata tadu sehingga nglairake sapa imro'ah hamlaha ing kandungane imro'ah. Jadi diperintah untuk dibawa ke Palembang, tapi diberi wasiat. Raja Brawijaya memberikan wasiat kepada Arya Daman selama belum lahir, istrinya tadi belum melahirkan, Arya Daman dilarang untuk menggauli, mendemek. Oh, zaman dia ini masih beragama Buddha ya, kalau Arya Daman. Ini saja masih memegang prinsip menjaga keturunan. Selama masih hamil tidak boleh digauli. Masih menjaga prinsip untuk menjaga keturunan. Campuran dia. Makanya nomor Islam ya di Bungkok terus masa idah, kalau orang hamil idahnya sampai melahirkan, jelas. Ini makanya Raja Brawijaya berwasiat kepada putranya ketika dia membawa istrinya ke tanah Palembang untuk tidak menggauli istri yang dibawa anaknya tadi selama belum belum. Pamalam menuli gowo sapa pamalam menuli gowo sapa mang imro'ah sapa Arya Daman Raden Arya Daman ila Palembang mari tanah Palembang. Kalau masalah nunggu masane wis dadi daun dan ini apa mang Arya Daman. Wabala wala termuka apa hamluha kandungane atau kehamilannya imro'ah ihda asyara ing 11 apane sahur wulan ya waladat mongko nglahirake sapa imro'ah waladan ing lanang ing anak lanang dakaran kang waladan ing anak dakaran kang lanang fi ghayatil husni ing dalam katok-katoke bagus sangat tampan wa bi mislilah dalam sepadane ghayatil husni yuqalu den ucapake ka'annahu qamarun qad sadda Abdullah. Jadi setelah diperintah tadi Arya Damar langsung membawa putri yang cantik tadi ke tanah Palembang. Kemudian setelah mencapai atau menginjak usia 11 bulan lahirlah anak laki-laki dari seorang putri istrinya tadi siapa? Brawijaya yang dibawa Arya Daman ke Palembang tadi melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Wa fi mislihi yuqalu, bahkan diperumpamakan kegantengannya atau kerupawannya tadi diperumpamakan dalam sebuah syair ka'annahu qamarun qad sadda ulama yang fi zulumatil laili multabi'ah. Kanau kaya temen sedune mau sapa waladan dzakara iku komar kaya apa rembulan kok sedekakan teman-teman madangi apa komar adulama ing petak ya telung kang mutu apa komar fi dulumatil laili ing dalem pira-pira wetenge wengi multamian kali cemlor mencorok multamian kali mencorok aikana nurun iku nur adoan kang dadi bunyi kelawan nur apa al afaku apa meku cakrawala fan fatahat mongko dadi kabuka bihi kelawan sebab nur apa al hidayah fil ardi ing dalam bumi wa satu alat teman apa mau satu aja mencorok gitu. Jadi diperumpamakan dalam sebuah sihir niki bahwasanya kegantengannya atau kerupawanannya Raja Brawijaya ini Mbah mu'alif kitab Akmalul Samara ini
menggambarkan dalam sebuah syair bahwasanya ganteng itu sebagaimana seperti rembulan yang menerangi kegelapan malam, yang muncul di tengah-tengah malam sebagaimana sinar yang mencorong, cemlor, bersinar. Cahayanya itu menerangi cakrawala yang menjadikan sebab terbukanya hidayah di muka bumi. Saking gantengnya, cukup gantengnya itu seperti apa ya, kita bisa membayangkan ini. Wasa maulan ngarani ing waladan zakar sopo Arya Damar, Raden Arya Damar bi Raden Patah kelawan aran Raden Patah. Jadi Arya Damar tadi memberikan sebuah nama kepada anak yang dilahirkan oleh istrinya Brawijaya, Raja Brawijaya ini dengan nama Raden Patah. Raden Patah. Bakal bakalan teman-teman nyocoki opo isbu arane waladan zakar musamahu kelawan musamahu kangarani sapa Arya Damar ing Raden Patah atau waladan zakaron irkana sababal fathi krono dadi sebabe kabuka li ahli islami maring ahli Islam fi jaziratil Jawa ing dalem tanah Jawa. Kama kaya keterangan saya kang bakal teko apa biwaladin dan kama sayati kama kaya keterangan saya kang bakal teko kang bakal teko apa dikruhu tinuturi nanti akan dijelaskan di belakang tentang cerita terbukanya tanah Jawa dengan kisahnya Raden Patah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah Raden Raja Brawijaya sudah menikah untuk berapa kali tadi? 1, 2, 3, 4. Kemudian summa ba'da dzalika monggo ing dalam semang sause mengkono-mengkono kang tinutur itakhoda monggo ngalap ha ing umrah sapa Arya Damar, Raden Arya Damar zaujan ing dadi bojo. Jadi setelah melahirkan istrinya yang asalnya istrinya Raden Brawijaya dipersunting oleh Arya Damar. Tiba bojo sing tadi ibu tualone terus dipurkon sama bapaknya. Kemudian setelah masa idahnya, neng aku ngarani masa idah itu sana nggak ada masa idah, tapi setelah melahirkan baru boleh dinikah. Jadi dinikah oleh Arya Damar setelah melahirkan. Pahamalan engkau hamil sopan murah minusan yang Arya Damar dibalatin kelan palamat tama mengkau dalam semangsani semurna apa hamluha hamili imra'ah tis'ata asyhurin ing sama pira-pira wulan wadan mengkong lahirake sapa imra'ah waladan ing anak dakaran kang lanang hala apa halala jubain kang mencorong badhe lorone yang zahukan dadi ilang anu saking apa mang wala tadakaran apa kulo syainin saben-saben Allah wa samahulan ngarani sapa Arya Damar ing walad wa samahulan ngarani ing walad sapa abuhu bapake walad bi Raden Husain kelawan aran Raden Husain. Jadi ceritanya ini saling sambung beruntut yang diceritakan oleh Mbah Fadl mulai dari Brawijaya sampai nanti munculnya Wali Songo. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya tapi ini tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dibahas, hanya sebagai apa istilahnya kita tahu saja. Ada yang mengatakan bahwa cerita-cerita ini mereka bilang tidak valid.
mereka bilang tidak ada referensinya, tidak ada tendensinya, tidak ada makhotnya. Ini pengambilan dari mana? Ini dari. Tapi mereka bilang seperti itu. Mbah Fadl sudah mendahului daunnya beliau dengan wallahu a'lam, ditambah lagi hukiyah. Jadi opo sing bener ya jere wis pangeran sing ngerti, dan ini hanya menurut cerita hukiyah dan dikayatake dan riwayatake dan cerita. Di awal sudah disebutkan bahwasanya ada orang yang mengatakan ini tidak valid karena nggak ada referensi, karena nggak ada tendensinya, karena nggak ada maksudnya, ini pengambilan dari mana, hanya karangan belakang. Bahwa terus materi pertanyaan seperti itu dengan hukiyah wallahu a'lam bisihati. Kawitan awal itu sudah dipageri, begitu hebatnya alimnya beliau. Jadi saya dari Mbah Fadl ini hanya dapat cerita dari mertua. Mertua saya ini muridnya Mbah Fadl sejak kecil. Jadi mertua kula niku ngajine itu tidak pernah kemana-mana, hanya di Mbah Fadl. Dari mulai kecil sampai dewasa yang ngajinya cuma di Mbah Fadl. Ini yang saya banyak tahu bagaimana keseharian Mbah Fadl, keluarganya Mbah Fadl dan lain sebagainya. Makanya saya kalau dengan duriannya Mbah Fadl yang sikap itu semua tetap gurunya mertua saya juga saya anggap sebagai guru. Makanya di sini ada duriannya Mbah Fadl yang kebetulan ada di Regel, ada di Grabaka, di mana-mana. Ya mungkin kita bisa ajaklah Allah gabung sebagai mungkin sesepuh atau sebagai penasihat di Ansor ataupun di jalur Ansor. Jadi saya tahu dan banyak cerita Mbah Fadl tentang Mbah Fadl dari mertua. Bahwa mertua saya itu juga pernah, apa istilahnya, dulu itu ketika ngaji ikhtiar, mertua itu ngaji ikhtiar ke Mbah Fadl, niku utang kali Mbah Fadl. Zaman riyen niku harga kitab pihak itu 9.000. Menurut mertua yang besar 9.000. Itu utang Mbah Fadl. Nah, karena ngaji akan dimulai, mertua belum punya uang untuk beli kitab. Akhirnya dipanek-panekno nilai Mbah Fadl, nilai duit kanggo tuku kitab. Dan sampai akhirnya belum sampai khatam, uang sudah terkumpul dan mau dikembalikan untuk digunakan nyauri utang ini tuh. Ternyata kalian Mbah Fadl terus pakai wae Bu, namanya kan mertua saya Pak Bu. Pakai wae kitabnya tak sesama lagi. Alhamdulillah dikai kitab dan dikai ilmu. Itu Bapak. Jadi Bapak Fadl itu unik, pernah mertua bilang itu cerita pernah nyapis radio. Pernah Bapak Fadl itu kerja jadi tukang servis radio. Tapi anehnya Bapak Fadl bukan hanya servis saja, buka toko juga. Jadi anehnya Bapak Fadl itu ketika pekerjaannya itu sudah diminati banyak orang, ketika pekerjaannya itu sudah dikenal banyak orang, itu berhenti, ditutup atau tidak melayani. Selain servis radio kadung rame, terus kadung dikenal wong, kemudian banyak orang yang pengen menggunakan jasanya, Bapak Fadl berhenti tidak servis radio. Buka toko yang begitu ramai berhenti. Bahkan mertua itu pernah cerita Bapak Fadl itu punya obat batuk yang sangat mujarab. Kalau orang dewasa itu diminum cuma 1 sendok, setengah sendok. Kalau anak-anak itu cuma dioles di tenggorokan. Itu mertua yang cerita, itu sembuh. Nah, obat itu begitu banyak yang nyari, ya wes gak gawe meneh. Nah itu anehnya Bapak itu uniknya seperti itu. Ya, mungkin saya memahami secara nalar saya yang kerdil, yang belum seberapa ini, mungkin
cara makna ini mungkin kita takut ketika nanti sudah disibukkan dengan urusan dunia, maka urusan ngajinya akan terbengkalai. Mungkin saya nama ini mawon husnuzon saya. Gitu. Jadi setiap tahun saya alhamdulillah masih bisa ziarah ke makamnya besar dan Fadl ketika orang tua mertua saya bulan ke Senori. Saya harapkan nanti teman-teman FDS karena nanti ngajinya juga halal musyawarah setelah khatam mungkin kita bisa bareng-bareng ziarah ke makamnya Mbah Fadl. Ada nggih? Kebetulan di sana juga dekat dengan kediamannya ketua PC MDS Hijatul Ansor. Itu Gus Bukis mungkin bisa diadakan. Mantan Pak Ketua. Nawin sekam semanten mawon nggih. Atur kawula ngaos kawula boten saged menapa saged ngaos kathah nggih sekedar memberikan informasi, saling berbagi, saling belajar karena saya juga masih belajar. Moga-moga ilmu atau ngaji pada malam hari ini bermanfaat, bisa khususnya untuk kita yang hadir dan umumnya pada warga sekitar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan yang terpenting adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.